Jadi feed Instagram itu tuh kan layaknya etalase ya, sebuah toko gitu. Jadi kalau etalasenya berantakan, kira-kira kita gampang nggak nyari produknya gitu. Kenapa? Kalau iklannya biasa aja gimana? Kan nggak ada yang mau lihat kayak gitu. Hai mompreneur, ingin memiliki tampilan media sosial yang kece badai yang bisa memanjakan mata followers dan meningkatkan engagement dan penjualan? Yuk kita belajar sama-sama bagaimana caranya mempercantik feed Instagram bersama Rizky Fikian Kusuma dalam acara Berdikari. Nah, Mbak Rizky, kita akan membahas sore hari ini mengenai feed Instagram gitu kan, mengenai feed Instagram. Kenapa sih harus dipercantik gitu kan? Kenapa sih harus dipercantik? Bukannya kalau jualan itu ya udah, yang penting kita posting aja gitu, posting aja. Nah, menurut Mbak Rizky nih latar belakangnya, dari latar belakang ya, kita bicara biar runut gitu kan, dari latar belakangnya dulu, kenapa kita harus mempercantik feed Instagram? Ya, gini Mbak Rica. Jadi feed Instagram itu tuh kan layaknya etalase ya, sebuah toko gitu. Jadi kalau etalasenya berantakan, kira-kira kita gampang nggak nyari produknya gitu. Terus selain jadi etalase, feed Instagram itu juga area apa ya, sponsor lah. Jadi kayak papan iklan kayak gitu. Nah, kenapa? Kalau iklannya biasa aja gimana? Kan nggak ada yang mau lihat kayak gitu. Nah, tapi Instagram itu nggak cuma masalah feed, jadi ada komponen lain, ada caption, ada hashtag kayak gitu. Nah, feed-nya itu kenapa harus dipercantik, kemudian hashtag-nya harus dioptimasi, banyak sekali ya. Kalau untuk yang area bisnis itu, untuk Instagram bisnis tentu memerlukan banyak step-step untuk bisa closing kayak gitu. Nah, untuk apa namanya, mengajak atau istilahnya membuat ada viewers naik kayak gitu dengan cara seperti itu. Jadi bikin konten yang bagus gitu, bikin konten yang menarik gitu supaya ada yang mau lihat nih ke lapak kita misalnya gitu. Atau kalau misalnya untuk Instagram pribadi yang digunakan untuk personal branding, jadi ya tetap kan kontennya harus menarik kayak gitu. Kenapa kok harus dibikin cantik, nggak cuma asal asal posting foto, asal posting video kayak gitu. Yang lebih seperti itu, Mbak. Aduh, aku juga kena. Nah, berarti lebih ke untuk mengajak followers gitu kan, agar lebih tertarik melihat profil kita, kalau misalnya untuk Instagram profil pribadi gitu ya, dan kalau untuk bisnis biar lebih seneng gitu ya, ngelihatnya ngelihatnya terus ke bawah gitu ya. kok menarik ya, misalnya satu tampilan video itu kok menarik kayak gitu, terus habis itu mau lihat isinya apa sih lainnya kayak gitu. Misalnya isinya nggak cuman hanya berupa katalog kayak gitu, misalnya ada kuis, terus ada quote. Ini kok akun ini kok ngasih quote-quote yang bikin aku seneng sih gitu. Saya akhirnya buka deh ke IG-nya, buka deh di timeline-nya kayak gitu. Oh, ternyata dia jualan misalnya kayak gitu. Oh, ternyata dia itu seorang yang seperti ini ya. Jadi kan menarik. Intinya begitu. Jadi menarik seseorang untuk melihat ke situ. Terus berarti kalau misalnya tadi ada kuis, ada apa, akhirnya timbul ini ya, engagement juga ya sama si followers itu ya, gitu. Dan ujung-ujungnya berarti ke penjualan dong ya. Yang sudah disiapkan oleh Mbak Rizky mengenai tema kita hari ini nih ya, mempercantik feed Instagram dengan layout menarik. Boleh ya Mbak Rizky sambil dijelaskan? Iya, boleh. Jadi ada banyak sekali jenis layout yang bisa kita coba untuk Instagram kita, baik untuk bisnis ataupun untuk personal. Jadi kalau boleh saya persingkat, layout itu sama dengan template, sama dengan tema Instagram. Jadi kita harus tentukan dulu nih, kita mau pakai tema yang mana. Tapi yang mana sih temanya? Nah, di sini ada 9 jenis tema untuk feed Instagram. Boleh di next, Mbak? Di next aja ini ya. Nah, ini ada 3 hal yang bisa dijadikan landasan kita untuk memilih tema Instagram. Yang pertama, kita menentukan tema warnanya dulu. Tema warnanya dulu. Nah, kita tentukan dulu tema warnanya. Temanya warna itu gimana sih gitu. Nah, itu bisa dilihat dari logo ya. Kalau teman-teman punya bisnis, kita kalau bisa harus punya logonya. Jadi
jelas ini. Oh, kalau seperti IPedia logonya seperti itu ya. I dengan kotak, terus habis itu ada Pedia TV. Nah, itu seperti itu logonya. Jadi harus tentukan dulu logonya. Kita pilih-pilih dulu logonya, bikin dulu gitu. Kalaupun nggak bisa, bisa minta bantuan pada yang profesional untuk membuatkan logo. Logo itu istilahnya kayak brand kita gitu. Karena kalau nggak ada logonya, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya, Khusus betul untuk yang betul. penjualannya. Nah, untuk menentukan warna senada ini, kalau masih bingung juga, kita masih bisnis awalan nih, jadi gimana ya nyarinya? Nah, ini saya kasih tips. Nah, bisa dibuka juga di Canva. Nah, di sini kita search aja di Google, kita cari color palette Canva. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali kombinasi warna yang bisa kita gunakan. Nah, ini bisa dicari sesuai dengan karakter teman-teman yang mau buka bisnis, atau bisa juga dipilih sesuai dengan jenis produknya. Misalnya kalau untuk anak-anak bisa dipilih warna-warna yang ceria, yang lembut, kayak gitu-gitu. Nah, bisa pilih di sini. Jadi, tentukan dulu nih supaya nanti ketika membuat template-nya atau membuat tampilannya, videonya, fotonya yang mau didesain itu nggak jauh-jauh dengan warna-warna yang sudah kita pilih. Jadi nggak jomplang gitu ya. Dari atas ke bawah paling nggak senada kayak gitu. Nah, Oke. selanjutnya adalah kita menentukan tema foto. Nah, tema foto ini tergantung jenis Instagram yang akan kita buat gitu loh. Untuk personal kah atau untuk bisnis kah? Kalau untuk bisnis masih di breakdown lagi. Ini jenis produk apa? Fashion kah? Fashion juga di breakdown lagi. Apakah fashion untuk anak-anak atau untuk dewasa atau gimana? Nah, ini harus dipisah-pisahkan. Kalau saran saya untuk membuat Instagram bisnis, kita harus punya masing-masing akun Instagram sesuai dengan kategori produknya. Jadi nggak palu gada gitu. Jadi supaya ada Hmm. hubungannya nanti, ada di optimasi, di hashtag, dan lain sebagainya. Supaya customer juga enak gitu ya. Oh, akun ini nih khusus menjual pakaian muslimah, misalnya gitu. Oh, akun ini jual buku, kayak gitu. Jadi jelas, kayak gitu, Mbak. Oke. Kemudian Jadi selanjutnya, ya, mm-mm, saya potong dulu. Berarti kalau untuk yang Palu Gada itu tidak boleh satu Instagram untuk semua ya, Palu Gada bahasanya tuh gitu ya. Untuk yang jualannya macam-macam. ya, Untuk yang kalau jualannya bisa, macam-macam itu diusahakan masing-masing punya Instagram ya. ya Punya kalau akun bisa sendiri. punya akun sendiri. Iya betul. Untuk Oh, yang jualannya bermacam-macam, kalau bisa punya akun sendiri-sendiri. Soalnya nanti ada hubungannya dengan cara mengoptimasi Instagram itu tadi. Tapi kalau untuk awalan ya sudah terlanjur nih Mbak Palu Gada, gimana ya? Ya sudah nggak apa-apa. Pantengin aja layout ini, nanti bisa dipilih jadi wah. solusi untuk uh, halo, untuk awalan yang baru bisnis gitu ya, biar nggak Iya. kebanyakan tugas karena semuanya pasti dikerjakan sendiri ya kalau masih awalan Sendiri. ya desain Betul, ya, betul. dan desain ya apa ya apa ya. Nanti ini bisa diambil salah satu layout yang mudah dan nggak terlalu rumit gitu. Nah, jadi jangan khawatir yang sudah terlanjur palu gada atau jualannya macam-macam, tetap ada Hmm. solusinya nanti Mbak Rizky. Oke, setelah tadi menentukan tema, terus kita menentukan layout ya Mbak ya. Tema foto baru terakhir ini nanti kita pilih teknik layout yang paling cocok buat kita karena nggak semua orang mau pakai satu layout yang paling hit hari ini kayak gitu. Hmm. Bisa Nah, di tadi next. oke, Bu Mbak Rizky ini kan berbicara mengenai kita memilih gitu ya, kita memilih teknik layout. Berarti ada macam-macam jenis teknik layout yang bisa kita gunakan untuk mempercantik feed Instagram ya Mbak Rizky ya. Ya, ya betul, betul Mbak Rica. Jadi ada banyak sekali. Nah ini supaya untuk edukasi teman-teman yang mau mau memulai mempercantik, buat gambaran supaya tahu oh aku pakai ini aja kayak gitu. Sementara sambil pelan-pelan mungkin dimigrasi akunnya kayak gitu, pelan-pelan dipisah-pisahin. Nah bisa pakai teknik layout yang bisa dipilih nanti setelah ini. Ada 9, pilih salah satu. Oh, ada 9 ya. Wow, banyak. Oke, kita lihat ada apa saja. Wah, ada apa saja nih si 9 jenis teknik layout ini. Kita sambil cek ya. Nah, ini untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar
Atau untuk teman-teman yang punya teman, teman pebisnis juga sesama mompreneur, boleh yuk di-share langsung ke beliau atau di-tag namanya untuk nonton sama-sama nih tayangan Berdikari karena ini ilmunya keren banget dari Mbak Rizky dibagikan sore hari ini untuk kita semua. Oke, sudah kita lihat dulu ya. Oh, sorry. Nah, ini ya. Oke, Ya. yang pertama Mbak Rizky, silakan. Yang ini yang pertama adalah jenis square. Yang ini nggak pakai mendesain ya, hanya saja kita mengatur foto-foto produk atau foto personal kita supaya senada. Kalau di sini contohnya saya kasih contoh di sini temanya adalah monokrom, putih, abu-abu, hitam kayak gitu. Misalnya, aduh aku nggak sempet nih Mbak, nggak sempet untuk mendesain, tapi saya bisa fotografi, nggak apa-apa, pakai layouting ini aja juga boleh gitu. Jadi tentuin dulu tadi ya, oh saya mau temanya monokrom. Kayak tadi sebelumnya kan ditentukan dulu ya Ya, temanya. Aku ya, mau betul, monokrom deh, betul. nggak apa-apa. Terus habis itu produkku yang berwarna cerah di tengah gitu. Jadi untuk senternya kayak gitu bisa juga. Jadi nggak melulu mempercantik itu harus mendesain gitu. Kalau memang teman-teman sukanya di fotografi atau memang jualannya jasa fotografi untuk foto, jadi nggak perlu didesain kayak gitu. Tinggal ngatur aja ngaturnya caranya gimana seperti ini. Contohnya kita pilih temanya yang sama. Jadinya biar bagus gitu loh. Jadi senada dari atas ke bawah. Oh, bagus ya. Temanya monokrom kayak gitu. Atau mungkin warna-warna pastel juga boleh kayak gitu. Sesuai selera aja atau sesuai dengan tujuan dari Instagramnya itu tadi kayak gitu. Ya. Untuk yang pertama tadi sudah ya, Square itu tidak perlu mendesain, hanya saja kita harus menentukan tema fotonya tadi. Mungkin dengan pemilihan warna-warnanya yang sesuai, mau pastel, mau monokrom, mau apa, kayak gitu boleh. Jadi nggak melulu teknik untuk mempercantik feed Instagram itu dengan desain. Nah, untuk yang kedua, sambil nunggu share screen-nya adalah kita menggunakan layout diagonal. Nah, layout diagonal ini, sambil nunggu, layout diagonal ini bentuknya seperti tangga. Penasaran kan? Seperti tangga seperti apa? Nah, ini dia. Seperti tangga. Di sini contohnya adalah sebuah online shop untuk pakaian anak-anak. Maka di sini pilih warna-warnanya adalah warna-warna yang soft, yang charming, yang ceria, kayak gitu. Nah, di sini juga mudah layoutnya bikin aja satu, bikin desainnya satu, tinggal diganti-ganti warnanya aja, kayak gitu. Nah, ini kenapa di sini ada bisa diperhatikan ya di situ ada tangga ya, Iya, ada iya, tangga urut ke gitu ya, atas, miring diagonal sini. ya. Nah, Iya, iya, nyerong iya. ya, nyerong. Jadi 9 Terong, feet ya. 9 feet itu akan menghasilkan satu diagonal. Bikin 9 lagi, diagonal lagi kayak gitu. Jadi terus ke atas kayak gitu. Nah, teknik Oh, ini lumayan tricky untuk pengaturannya. Tapi kalau untuk pembuatannya, pemilihan warnanya insya Allah enggak ya. Tadi sudah dibantu. Kalau misalnya bingung bisa menggunakan betul. color palette Canva kayak gitu. Nah, untuk tekniknya ini perlu belajar 1 hari. Nggak bisa Belajar dijelasin satu di hari sini lagi, karena jadi ribet. kita sudah, Iya, karena di sini ini ribet kayak, kalau di sini dijelasin terlalu iya teknikal betul. sekali Nanti kita kan. sampai malam. Iya, betul kayak gitu. Nah, untuk jenis layout yang ketiga ini adalah jenis styles. Styles ini gimana sih? Ini mudah gitu juga, nggak kebanyakan desain sebenarnya. Dan ini bisa diimplementasikan di jenis layout lainnya kayak gitu. Styles itu ya tadi ini adalah gambar yang berisi teks gitu, bisa berupa highlights atau judul atau apa saja lah, bisa tips, bisa quote kayak gitu. Makanya intinya gambarnya itu adalah teks, kemudian dijeda dengan video atau foto kayak gitu. Nah, video dan fotonya ini mau didesain juga boleh, nggak didesain juga nggak apa-apa kayak gitu. Oh, kalau yang tiles ini tuh jadi yang pokoknya selang-seling Selang-seling. gitu ya, Ya, misalnya yang penting produk, selang-seling. terus Mm-mm. uh, Quote logo kayak gitu atau atau misalnya tips tulisan, gitu. quote Mm-mm. gitu, terus produk lagi, nanti produk Iya, gantian gitu. Seperti ini ya iya. contohnya ya. Seperti yang, Ya, nah ini teknik layout yang keempat, sorry, namanya sorry. Ya. nggak apa-apa. Row by row. Apa sih row by row? Row by row ini juga nggak terlalu banyak desain kayak gitu. Kalau dilihat di contoh di sini ada 3 feet yang seperti header ya, seperti ada titelnya gitu, gamis kaos anak, terus bawahnya ada gamisnya kayak gitu. Nah ini seperti
kita kayak ngelihat di majalah kayak gitu. Jadi ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang baru memulai bisnis dan ingin mempercantik Instagramnya, tapi kesulitan atau mungkin belum punya pengalaman untuk mendesain, bisa juga pakai teknik ini mudah juga. Nah, row by row ini caranya gampang aja, tinggal bikin header, kemudian diposting di bawahnya itu tadi. Nah, kalau misalnya Palu Gada tinggal ditulis aja di tiga tiga fitnya itu tadi. Misalnya apa ya, di situ ada gamis anak, terus baju koko misalnya kayak gitu. Misalnya sama-sama fashion tapi macem-macem kayak gitu. Boleh kayak gitu caranya. Kalaupun berbeda Hmm. kategori pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi si viewer itu tahu bahwa di sini itu ada macem-macem loh kayak gitu. Oh, mau cari yang baju koko ke bawah. Oh, ini ada headernya kayak gitu. Oh, Seperti nah itu, ini Mbak. solusi untuk yang jualannya macam-macam tadi ya, untuk yang palu Iya. gada tadi. Nah, bisa pakai teknik Mm-mm. layout row by row. Ada Mm. satu line, ada satu row yang kita gunakan sebagai header, sebagai judul Mm. gitu ya, Iya, untuk betul. apa yang kita promokan. Berarti ini lebih simpel ya, karena kita per desain itu cuma 3 feet gitu ya, Mbak Iya, Rizky ya. ya betul, membuat 3 feet seperti itu. Oke, Lanjut, oke. Mbak Cica. Oke, siap. Ini seru sih ya kalau jadi ada apa namanya, dari teknik-teknik layout itu ada eh, kesulitannya tersendiri gitu ya, dan ada kelebihan dan Betul. kekurangannya. Tinggal kita Ya. mau pilih yang mana gitu aja sih, Mm. sesuai selera kita. Nah, lanjut kita ke Ya, nomor yang 5, grade 5. ini ada line in the middle. Kalau di contohnya di sini ada kayak satu baris ke bawah, itu yang putih itu ya. Di situ bisa diisi oleh brand atau bisa juga diisi oleh teks apa ya gitu, misalnya Oh, tips gitu gitu ya. ya. Misalnya di kanan kiri ini ada kan gambar gamis, ada gambar baju koko, mungkin di tengah-tengah cara mengajak anak sholat misalnya gitu buat menarik Ah, iya, iya, iya. customer ya, kayak gitu. Jadi di tengahnya ini jangan sampai kosong. Jadi kalau bisa di feed Instagram itu seminimal mungkin ada feed yang kosong, sia-sia kalau itu menu-menuin. Jadi manfaatkan bagian di tengahnya ini untuk misalnya brand, bisa juga tips, bisa juga quotes. Boleh lah, itu bisa dikreasikan masing-masing. Kita kreatif memikirkan itu. Nah, ini kelebihannya itu secara apa namanya? Secara otomatis biasanya pinginnya scroll ke bawah kalau ngelihat kayak gini. Iya, Kayak gitu. Ini karena ini kayak juga nggak penasaran kan akhirnya gitu. Karena cuma ke dua bawah, dua ke bawah. yang satu kosong, Iya, jadi apalagi ya, apalagi. Oh iya iya, iya. benar-benar. Wah, Penasaran ini ke menarik bawah sih kayak gitu. untuk yang siapa tahu baru memulai gitu kan, mau berjualan Mm, biasanya di Facebook, mau coba jualan mm, di Instagram, ini bisa jadi salah satu alternatif bentuk mm. layoutnya ya, Mbak Iya, Rizky ya. betul. Ya, betul, Mbak. Jadi, apa namanya, supaya nggak ada feed kosong, terus tadi secara desain juga nggak terlalu rumit, karena kalau menggunakan Canva itu sudah ada template yang bisa dipakai secara instan gitu, tinggal diedit aja mungkin kata-katanya. Gitu, Mbak Rica. Iya. Lebih ini ya, lebih memudahkan ya Simpel. untuk kita para pemula. Ya, simpel. Nah, ini yang keenam. Nah, ini tricky nih. Kalau buat kayak gini agak-agak ribet. Karena dia lapis berlapis ya, seperti rainbow, seperti Hmm, pelangi kayak gitu. Jadi ada warna-warninya. Ini juga eh, cara mempostingnya juga kalau bisa itu per tiga ya. Kelipatan tiga ya. Tiga, enam, hmm. sembilan, kayak gitu. Jadi Oh, supaya kelihatan. saya kira malah Iya. ini ya per 3 aja Mm-mm. cukup. Tapi ternyata Mm-mm. bisa ya per 6, per 9 gitu ya. Yang penting Iya, dia jadi kayak bisa. rainbow warna-warni gitu ya. Harus berwarna-warni kayak gitu ya. Tadi itu di awal dulu kita pilih dulu tema warnanya supaya rainbow seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Kayak gitu. Hmm. Ya ya, kadang Ini ini mungkin untuk mm-mm, yang ini cocok nih untuk yang bosenan. Ada tipe orang kan, maksudnya yang kayak saya ah, kayaknya ih kok putih mau pakai terus warna gitu kan. bosen, Gitu iya ya. boleh Ada kayak tipe gitu. kita Tapi dengan deh catatan gitu ya. kelipatan tiga. Pastel. Oh, yang penting catatannya tadi kelipatan 3, 6, 9 ya. Jadi tetap Ya,
ada berima lah, kalau pantun tuh ada Iya, berima gitu. Ini iya, gitu lah ya, iya, kalau iya. tiga Ada ya polanya. pakai lagi tiga, gitu. Oke, oke, wah seru nih untuk yang rainbow ya. Ini effort juga Mm-mm. sih, kita akhirnya belajar lagi warna apa nih ya yang Mm-mm. cocok untuk di bawahnya, yang matching sama di Mm-mm. atasnya gitu, kayak di bawahnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Iya, Seru, betul, seru, Mbak. seru. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada border. Ya, ini border juga nggak terlalu rumit, nggak perlu desain-desain. Dia selain menggunakan Canva, bisa juga pakai Aura atau Vela. Kalau 3 aplikasi ini saya belum pernah coba. Kalau pakai PixArt juga bisa, kayak gitu. Jadi gambarnya itu di crop, dibikin border. Jadi mau lingkar, kalau yang di contoh sepan sini bisa pakai lingkaran. Bisa juga menggunakan square, kotak, atau persegi. Bisa perseginya bentuknya landscape, bisa juga potret. Tinggal ini juga nggak pakai desain-desain, tinggal kalau teknik mendesain di sini untuk Instagram itu harus konsisten aja. Mau diratain tengah atau ratain kanan, kiri, seperti itu nanti hasil layoutnya ke atasnya tuh bisa lain-lain, Mbak. Kayak gitu. Kalau lingkaran cenderung ya seperti itu saja, nggak ada kayak seninya gitu, nggak ada seni. Jadi kalau Jadi kayak border gitu. ini lebih simpel ya Mbak ya, cuman ngedit foto Iya. terus disisain gitu ya, misalnya Iya. dikasih diarahkan fotonya mepet kiri atau mepet kanan gitu ya, rapat kiri Iya, atau rapat. betul. Iya, Oke. seperti itu. Jadi pakai background warna putih pun oke, karena secara bawaannya Instagram itu kan ada kayak border tapi tidak seamless ya, nggak kelihatan itu berwarna putih. Jadi itu nggak kelihatan, seolah-olah seperti layout, nggak ada batasnya kayak gitu. Itu kelebihannya gitu. Jadi nggak perlu ngedesain ribet, bisa mempercantik asalkan di situ tadi fotonya juga harus bagus. Fotonya juga tetap harus bagus ya. Nah, ada kan Mm-mm. aplikasi editing foto juga banyak. Jadi dicari Mm-mm. aja ya yang sesuai ininya gitu kan, yang bisa Sesuai kesukaan. ataupun Mm-mm. yang cocok. Ada kan kadang cocok-cocokan juga nih. Oke, Mm-mm. lanjut yang nomor 8. Ada teknik layout apa lagi di nomor 8? Karena tadi Mbak Rizky bilang dari awal ada 9 ya. Jadi kita Mm-mm. cek. Nah, lewat ya nomor 8. Oke. Nah, Nah, nomor 8 ini ini yang lagi puzzle. ngehit, Ini ini yang yang lagi lagi ngehit ngehits kan. ya. Ya, Oke. ini yang lagi ngehit namanya puzzle. Jadi harus bikin template dulu nih, setidaknya 9 feet. Jadi kalau satu feet Instagram itu ukurannya satu kotak itu 1080 piksel kali 1080 piksel, maka untuk membuat template-nya itu jadi dikalikan 3, jadi 3240 piksel. Nah, untuk membuatnya 9 feet ini nggak harus langsung diisi pada saat itu juga, nggak perlu. Kalau ada cara yang simple, mudah, dan bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang masih pemula. Jadi kita bikin dulu tuh 9 feet dengan ukuran tadi ya. Ukurannya harus pas 3240 piksel kali 3240 piksel. Supaya nggak pecah nanti waktu di upload, waktu dipotong-potong dan di-upload nggak pecah. Nah, kemudian kita pilih Oh, tadi temanya dulu di awal, jangan lupa tema warnanya dulu. Misalnya kita mau pilih tema warnanya biru, putih, abu-abu, misalnya kayak ini contohnya kayak gitu. Ya sudah, kita bikin dulu 9 itu, kemudian kita potong menggunakan aplikasi. Banyak macam-macam, ada grid maker. Nah, ini saya pakainya grid maker. Jadi setelah bikin 9, sudah kita bikin temanya, warnanya misalnya biru muda dan abu-abu kayak gitu. Terus kita potong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, baru deh kalau kita menggunakan Canva tinggal diupload dulu satu persatu sesuai urutan. Kalau dari aplikasi Gridmaker itu dipotong-potong, dia bikin file dari mulai angka 0 sampai 8. Nah, itu harus urut, nggak boleh kelewat. Nanti jadinya berantakan puzzle-nya kayak gitu. Jadi itu ketelitiannya di situ. Jadi satu-satu one by one. Karena di Gridmaker-nya itu kan ada angkanya ya, 1, 2, 3. Nah, iya, itu di iya. situ akan dibantu, akan dipandu kayak gitu. Nah, setelah itu Hmm. sudah ada background-nya dari template yang kita buat, temanya serupa itu tadi, baru deh kita isinya mau macam-macam. Nah, di layout sebelumnya ada tiles kan ya, ada yang Iya, foto, iya, iya. eh, kata-kata, terus habis itu foto lagi atau video. Nah, itu bisa diimplementasikan juga di layout puzzle gitu, Mbak. Jadi Oh. kita sudah punya rancangan gitu sebelum memposting ke Instagram atau mendesain,
kita sudah punya rancangan dulu. Kita mau bikin apa nih? Oh, hari ini tentang gamis. Oh, berarti sasarannya adalah muslimah. Usia berapa? Usia 30 sampai 30 ketuaan ya. 20-an lah ya, 20 sampai 20 lah ya. 50. Ya, oh berarti kita mau bikin quote atau motivasi muslimah sebelum memposting apa namanya gamis, misalnya kayak gitu. Boleh, jadi tulisan dulu. Wah, bagus nih insight-nya naik, set. Oke, baru deh kita selanjutnya posting tentang gamisnya, jualan kita. Nanti, Produknya. iya betul seperti itu Mbak. Jadi supaya nggak monoton isinya cuman katalog kayak gitu.